Bang, bagaimana sih caranya menggali potensi desa? Bagaimana caranya memaksimalkan potensi desa dan merubahnya menjadi suatu penghasilan desa melalui desa wisata dan tentunya akan bermanfaat untuk masyarakat? Bagaimana kalau kita sudah buka desa wisata atau daya tarik wisata tapi tidak laku? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang seringkali muncul atau dilontarkan oleh peserta saat seminar ataupun studi banding, bahkan lewat japri saya pribadi, karena saat ini memang masih dalam masa pandemi dan tentunya ini membatasi kita untuk bertemu secara langsung. Maka dari itu saya berinisiatif untuk membuat video ini dengan harapan minimal bisa sedikit menjelaskan kepada kawan-kawan semuanya, untuk kita sharing bagaimana caranya kita memaksimalkan potensi yang ada di desa dan merubahnya menjadi suatu penghasilan desa yang akan bermanfaat untuk masyarakat. Oke, tapi sebelum kita bahas semuanya, jangan lupa untuk subscribe YouTube Kabar Solo Raya, tentunya agar kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video pembahasan kita selanjutnya. Like dan juga komentar apabila ada pertanyaan, saran ataupun kritik yang ditujukan kepada saya terkait pembahasan kita kali ini. Oke kawan-kawan, tentunya dalam sebuah desa atau lingkungan sekitar kita pasti mempunyai potensi yang dapat digali, dan potensi tersebut apabila dimaksimalkan, dikemas dengan baik, tentunya bisa dipasarkan. Nah, yang dimaksud potensi desa ini sangat beragam, mulai dari keindahan alam, kebudayaan, pertanian, kerajinan, dan juga kuliner misalnya. Oke, banyak sekali desa yang tidak menyadari akan adanya potensi di daerahnya. Padahal potensi tersebut apabila dimaksimalkan, dikemas dengan baik, akan mendatangkan uang dan tentunya akan meningkatkan pendapatan desa yang akan kembali bermanfaat untuk masyarakat. Seiring berjalannya waktu, saat ini memang sudah banyak sekali desa-desa yang mampu memaksimalkan potensi daerahnya, bahkan sangat berhasil mengelola daya tarik wisata ataupun objek wisata di daerahnya, dan tentunya akan meningkatkan pendapatan desa. Nah, dari hal itu sekarang juga sudah mulai banyak desa-desa yang jadi tertarik untuk mulai mengoptimalkan potensi desanya dan mulai melangkah untuk berkecimpung dalam pengelolaan desa wisata. Nah, tentunya jika sebuah desa berhasil mengelola sebuah potensi menjadi daya tarik wisata dan berhasil mengelolanya dengan baik, pasti akan meningkatkan pendapatan desa. Selain itu, pasti desa tersebut akan menjadi semakin terkenal. Nah, apabila desa kalian memiliki sebuah objek, sebuah objek yang saya maksud adalah suatu keindahan alam, pertanian, kuliner ataupun kebudayaan, atau yang biasa disebut adalah side attraction. Nah, side attraction ini menjadi faktor utama atau harta utama yang nantinya juga dapat dipadukan dengan event attraction atau sesuatu yang dibuat manusia, misalkan suatu keindahan alam pegunungan dan sudah dibuka wisata, di situ juga dapat dipadukan dengan misalnya spot-spot selfie ataupun kuliner-kuliner khas yang dijual di wisata tersebut, dan juga bisa dipadukan dengan kesenian tradisional yang dipentaskan di area wisata tersebut. Nah, side attraction dapat dipadukan dengan event attraction. Tentunya hal itu nanti akan menjadi sebuah unique selling point yang tentunya akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Nah, selain side attraction dan event attraction tadi, yang tidak kalah penting adalah aksesibilitas atau kemudahan menuju tempat tersebut, seperti jalan, rambu-rambu jalan, petunjuk, denah, Google Maps, seperti itu.
Walaupun juga banyak suatu daya tarik wisata atau objek wisata yang memiliki aksesibilitas minim, tapi juga mampu mendatangkan kunjungan yang luar biasa. Tentunya tempat tersebut pasti mempunyai hal yang sangat spesial, sehingga mempunyai magnet yang sangat kuat yang dapat menarik pengunjung untuk datang berwisata ke tempat tersebut. Faktor berikutnya adalah amenitas atau faktor pendukung, misalnya lahan parkir yang luas, tempat ibadah, restoran, hotel, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ancillary atau ketersediaannya organisasi atau sekelompok orang-orang yang mengelola objek wisata tersebut. Nggak lucu juga dengan faktor-faktor utama sudah lengkap, tapi pengelolanya tidak ada. Nah, disinilah BUMDes dapat tampil untuk memfasilitasi atau mengelola dengan baik sebuah potensi yang ada, memaksimalkannya, mengemas dengan baik dan memasarkannya. Tentunya dengan pengelolaan yang baik dan transparan akan membawa dampak positif baik itu secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Karena dengan pengelolaan yang baik dan berkembangnya sebuah daya tarik wisata, tentunya kesempatan kerja yang akan didapatkan masyarakat lebih besar ataupun juga menjadi suatu pemberdayaan masyarakat. Nah, jika kalian sudah paham dengan faktor-faktor utama yang saya sampaikan tadi, sekarang kita ke tahap untuk merealisasikannya. Untuk merealisasikan sebuah ide gagasan terkait memaksimalkan potensi yang ada tadi, tentunya karena dikelola dengan BUMDes, tentunya harus ada kesepakatan. Pemerintah desa dapat mengadakan musyawarah desa agar semua elemen masyarakat yang ada dapat memberikan kontribusi ataupun bersinergi terkait rencana adanya desa wisata ataupun daya tarik wisata tersebut. Dalam rembuk desa, ide, gagasan ataupun konsep tentunya akan bisa menjadi lebih kaya, karena dalam rembuk desa tersebut pastinya akan muncul ide ataupun gagasan-gagasan baru yang akan bisa dikolaborasikan sehingga memperkaya ataupun dapat menyempurnakan konsep awal. Dan di situ juga awal atau kunci utama sebuah transparansi, karena ini kan dikelola oleh BUMDes, tentunya terkait hal transparansi menjadi hal yang sangat vital yang benar-benar harus dijaga antara pengelola dengan masyarakat. Setelah langkah awal tersebut dilakukan, tentunya langkah berikutnya adalah penyaringan SDM. Tentunya dalam acara rembuk desa tersebut akan muncul tokoh-tokoh baru ataupun semangat-semangat baru yang mau untuk andil berkontribusi dalam pengelolaan objek atau daya tarik wisata tersebut. Atau bahkan pemerintah desa melalui BUMDes bisa merangkul Karang Taruna, RT RW. Jika BUMDes memang masih sangat awam dalam pengelolaan daya tarik ataupun objek wisata, BUMDes juga dapat melakukan studi banding ke desa-desa yang sudah berhasil pengelolaan wisatanya. Atau bahkan BUMDes dapat merekrut tim pendamping ataupun kreatif konsultan dengan jangka waktu tertentu, dan mereka akan mendampingi mulai dari menggali potensi, pengelolaan, pengembangan, dan juga memonitoring pelaporan-pelaporannya. Dengan hal itu tentunya akan menjadi transparansi yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika ketiganya direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, tentunya suatu pengelolaan desa wisata ataupun daya tarik wisata di bawah BUMDes akan berjalan lancar, berkembang dengan baik. Dan tentunya semakin berkembangnya daya tarik wisata akan semakin membuka lapangan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan desa
sehingga akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saran ataupun kritik, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa menghubungi Primitive Production yang bergerak di bidang kreatif konsultan di nomor WA ini. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dan jadilah pemuda-pemuda yang bermanfaat untuk desa kalian.